Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Bertujuan mengurangi angka pengangguran di Indonesia, Universitas Semarang membuka peluang karir bagi para alumninya melalui gelaran Job Fair 2024 yang diselenggarakan baru-baru ini. Dengan menghadirkan lebih dari 34 perusahaan dari berbagai sektor, kegiatan ini diharapkan bisa memfasilitasi alumni untuk menjalin hubungan profesional. USM berhasil menggelar acara rutin yang memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan alumninya. Terbukti dengan terselenggaranya acara Job Fair yang menjadi inisiatif bersama membuka peluang karir bagi alumni dan masyarakat umum dengan menghadirkan lebih dari 34 perusahaan dari berbagai sektor. Ketua Harian IKA USM Muhammad Arif Surana SH SPSI MM menyampaikan bahwa kolaborasi yang terjadi dalam acara ini bertujuan memperluas kesempatan kerja dan memfasilitasi alumni untuk menjalin hubungan profesional. Kalau yang bergabung di kesempatan kali ini kurang lebih hampir 34 lebih ya yang ikut bergabung di sini, dan dari mulai multifaktur, kemudian jasa perbankan dan lain sebagainya ikut bergabung di kesempatan kali ini. Untuk pelamar Job Fair tentunya buat teman-teman semangat yang pastinya. Yang keduanya teman-teman persiapkan dirinya cari peluang ataupun cari pekerjaan yang tepat, dan tentunya itu bisa membangun jati diri teman-teman untuk kedepannya nanti tentunya dalam berkarir. Yang pertama memang untuk alumni USM diprioritaskan, baru yang kedua untuk teman-teman dari umum silakan bergabung di kesempatan kali ini. Harapannya untuk teman-teman semuanya bisa diterima di Job Fair kali ini dan mendapatkan jenjang karir yang lebih baik lagi, dan tentunya bisa menggapai masa depan untuk teman-teman semuanya. USM terus bersinergi dengan mendukung para alumninya dengan program-program yang relevan sehingga mereka bisa lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Salah satu peserta yang hadir dari alumni Teknik Sipil USM, Putri, mengungkapkan acara ini menjadi kesempatan baginya untuk mencari informasi sekaligus memperluas jaringan. Positif sih, karena kalau misal dari saya sendiri ya kayak gak punya channel dan lain-lain, itu bisa cari channel dari sini, terus kayak apa ya, mungkin lebih ke bisa ketemu teman lagi ya, karena kayak udah lama, terus kayak ayo kumpul di USM lagi buat cari kerja gitu juga bisa. Lebih ke cari informasi, maksudnya apa yang dibutuhin, jadi nanti bisa kayak ngelatih apa ya, kayak soft skill juga kan, jadi kayak lihat marketing ini butuhnya apa gitu. Bekerja sama dengan Unit Donor Darah Provinsi Jawa Tengah, Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Universitas Semarang kembali menggelar acara donor darah. Kegiatan yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali ini diharapkan nantinya mampu mengumpulkan setidaknya 50 kantong darah untuk membantu menjaga stok darah di UDD Provinsi Jawa Tengah. Melalui unit kegiatan mahasiswa Korps Sukarela Universitas Semarang yang bekerja sama dengan unit donor darah Provinsi Jawa Tengah, Universitas Semarang kembali menggelar acara donor darah rutin di Auditorium Insinyur Wijatmoko baru-baru ini. Kegiatan donor darah yang rutin diselenggarakan setiap 3 bulan sekali ini merupakan bagian dari program kerja rutin UKM KSR USM. Ketua Panitia Pelaksana Zahwa Putri menyampaikan, acara ini ditargetkan pada sivitas akademika USM serta masyarakat umum yang diharapkan nantinya mampu mengumpulkan setidaknya 50 kantong darah. Kalau pesertanya itu kita ambil dari sivitas akademik USM, juga bisa dari umum. Targetnya itu sekitar 50 kantong darahnya. Harapannya ya semoga ya di 3 bulan lagi semoga diadakan lagi, terus ya bisa apa ya, kayak pokoknya ya rutin aja lah gitu, ada lagi gitu. Sementara itu, Haris Setiawan Eskom selaku pembina utama UKM KSR USM menekankan pentingnya kegiatan ini dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah di UDD Provinsi Jawa Tengah. Yang diharapkan dari donor darah yang diselenggarakan oleh KSR USM, harapannya nanti bisa menyeluruh tidak hanya dari dosen, karyawan, dan mahasiswa, mungkin dari masyarakat sekitar Universitas Semarang untuk bisa berkontribusi atau ikut turut serta dalam kegiatan donor darah ini. Tujuan dari kegiatan donor darah ini pastinya untuk untuk
memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, juga untuk istilahnya apa ya, untuk stok darah yang ada di unit donor darah. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kepedulian terhadap donor darah. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu semangat solidaritas dalam aksi nyata membantu sesama. Membangun kepemimpinan generasi muda yang berlandaskan kebangsaan dan moderasi beragama, Rohis SMA MA Kota Semarang menyelenggarakan seminar untuk membangun kepemimpinan yang dilandasi semangat kebangsaan dan toleransi antar umat beragama. Membangun kepemimpinan generasi muda yang berlandaskan kebangsaan dan moderasi beragama. Rohis SMA MA Kota Semarang menyelenggarakan seminar untuk membangun kepemimpinan yang dilandasi semangat kebangsaan dan toleransi antar umat beragama. 120 lebih siswa dari SMA MA di Kota Semarang menghadiri seminar kebangsaan dan moderasi beragama yang bertempatan di Wisma Perdamaian. Acara ini digelar oleh Rohis Kota Semarang sekaligus memberi pengarahan untuk generasi muda tentang pentingnya membangun kepemimpinan yang berlandaskan kebangsaan dan moderasi beragama. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya moderasi beragama, kita dapat menghindari adanya diskriminasi dan eksklusi sosial, yang dimana itu akan menyebabkan ketimpangan sosial dan perbedaan pendapat dalam suatu masyarakat. Guna membangun masyarakat yang inklusif terutama bagi kalangan generasi muda, program kerja yang diadakan Rohis Kota Semarang kali ini berfokus pada pembentukan mental dan karakter sebagai seorang pemimpin yang kompeten. Dimeriahkan oleh grup hadroh dan penampilan musik Islami, diharapkan dapat meningkatkan rasa kecintaan generasi muda terhadap agama, namun juga tetap menjunjung tinggi nilai persatuan. Berbagai kalangan siswa terpelajar di Kota Semarang saling berdiskusi, mengajukan pertanyaan dan pendapat mengenai pentingnya membangun jiwa kepemimpinan generasi muda, membuktikan tingginya semangat generasi muda dalam bermoderasi. Hal ini juga berhubungan dengan tujuan dilancarkannya acara ini untuk membimbing para generasi muda agar tidak terjadi kesalahpahaman di samping rasa semangat keagamaan yang tinggi. Kepemimpinan yang dilandasi semangat kebangsaan dan toleransi beragama menjadi kunci bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Saya kira penting sekali ya, karena anak-anak muda ini biasanya mereka mempunyai semangat keagamaan yang cukup tinggi. Mereka kalau tidak dibimbing, keberagamaan yang kuat ini kalau tidak dikendalikan akan dipraktekkan dengan sebuah gerakan-gerakan yang keliru, yang salah. Seminar ini dapat menjadi salah satu bentuk pemahaman mendalam yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan agama, tidak hanya secara mandiri, namun juga dengan berkolaborasi dengan instansi maupun lembaga lain untuk semakin menyukseskan karakter jiwa pemimpin di tengah keragaman yang ada. Peringatan Hari Juang TNI AD ke-79 berlangsung meriah. Gelaran parade pasukan berbagai seragam dan formasi menarik juga menjadi suguhan visual yang memukau. Tak hanya itu, kendaraan alutsista ditampilkan menyemarakan peringatan tersebut. Peringatan Hari Juang TNI AD ke-79 berlangsung meriah. Ribuan masyarakat antusias mengikuti salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik, yakni Joyride Panzer. Masyarakat dari berbagai usia dan kalangan bisa merasakan sensasi menaiki kendaraan alutsista Panzer TNI AD. Masyarakat juga dimanjakan dengan gelaran parade pasukan berbagai seragam dan formasi menarik, juga menjadi suguhan visual yang memukau. Tak hanya itu, ratusan rombong kuliner gratis disediakan turut memeriahkan suasana. Panggung hiburan rakyat, donor darah, pengobatan umum, hitanan gratis, dan pemberian tali asi juga menjadi bagian dari rangkaian acara yang bertujuan untuk lebih mendekatkan TNI dengan rakyat. Sementara Pangdam 4 Diponegoro, Maijen TNI Dedi Suryadi memimpin langsung puncak peringatan Hari Juang TNI AD ke-79 dalam parade pasukan peringatan Hari Juang TNI AD tahun ini. Juga dihadiri Forkopimda Jateng, para mantan Pangdam 4 Diponegoro diantaranya Legend TNI Purnawirawan
Purnawirawan Haji Bibit Waluyo, Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Effendi, Ketua Pepabri Maijen TNI Purnawirawan M. Nur Rahmat, Kasdam 4 Diponegoro, Irdam 4 Diponegoro, Kapok Sali, Pangdam beserta pejabat dan Komandan Satuan Jajaran Kodam 4 Diponegoro, dan Ketua Persid KCK PD 4 Diponegoro beserta pengurus. Melalui peringatan ini, TNI AD ingin mengenang kembali perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dalam satu pertempuran hebat yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah perjuangan bangsa. Dari Ambarawa, Andre, USM TV. Peringatan cuaca buruk gelombang tinggi di Laut Jawa 2 pekan terakhir membuat nelayan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terpaksa harus bersandar untuk memperbaiki alat tangkap dan perahunya. Kondisi ini membuat harga ikan melambung berlipat dan sebagian pedagang memilih tutup karena minimnya pasokan ikan dari para nelayan. Peringatan cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, Jepara, Jawa Tengah 2 pekan terakhir membuat para nelayan tradisional terpaksa harus menyandarkan perahu mereka demi keselamatan dalam mencari ikan. Tak dapat berbuat banyak, para nelayan tradisional pun hanya pasrah sembari memperbaiki alat tangkap dan perahunya hingga izin berlayar mencari ikan diperbolehkan. Cuaca buruk kali ini juga berdampak pada minimnya pasokan ikan di tempat pelelangan ikan TPI Ujung Batu Jepara. Jika biasanya masih ada perahu nelayan tradisional, kini hanya 2 kapal yang mampu bersandar membuat pasokan ikan terbatas. Nur Cahyani, salah satu penjual ikan TPI Ujung Batu Jepara, mengaku dampak gelombang laut tinggi sudah hampir 2 pekan harga ikan laut terus merangkak naik 3 kali lipat. Bahkan sejumlah penjual pun tutup karena terbatasnya pasokan ikan yang mendarat dibanding kondisi biasanya. 1 minggu lebih sudah. Terus untuk kondisi ikan sendiri gimana, Bu? Kondisi di sini sendiri Ya. agak sepi. Itu sepi karena nelayan takut melaut atau gimana? Dan tidak boleh dari pemerintah. Jarang melaut ya? Jarang melaut. Harga ikan mulai melonjak. Dari harga 20 sekarang sampai 31 per kilo. Itu jenis ikan apa, Bu? Ikan seperti menganti, terus ikan kembung, ikan kecil-kecil. Kalau ikan kakap sampai 50. Dari harga berapa, Bu? Dari harga 25, 27, sekarang jadi 50. Harga ikan laut diperkirakan akan terus merangkak naik mengingat cuaca buruk gelombang tinggi masih terus berlanjut, belum diketahui sampai kapan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Berkat adanya fasilitas dan dukungan guru, siswa jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 4 Semarang berhasil meraih beberapa prestasi membanggakan. Mereka adalah tim Mendoan Production, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang pernah meraih kejuaraan film baik tingkat daerah maupun nasional. Salah satunya yaitu Lomba Film Pendek. Berkat adanya fasilitas dan dukungan guru, siswa jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 4 Semarang berhasil meraih beberapa prestasi membanggakan. Mereka adalah tim Mendoan Production, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang pernah meraih kejuaraan film, baik tingkat daerah maupun nasional. Salah satunya adalah Lomba Film Pendek. SMK Negeri 4 Semarang berhasil meraih juara 1 Lomba Festival Kreasi Film Pendek Nasional dengan mengangkat judul Maestro yang diselenggarakan oleh Lini Suara baru-baru ini, berlatar belakang untuk memperkenalkan musik tradisional Indonesia yang berpadu dengan sentuhan musik modern. Lomba bertaraf nasional itu diikuti oleh 7 orang dengan 1 aktor utama siswa jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 4 Semarang. Kita mulai dari Maret 2024, itu film pertama kita Maestro. Kalau buat tantangannya sendiri sih beragam ya, kalau mulai dari alat, properti, aktor, dan yang paling krusial itu tentu aja tantangan waktu produksinya. Mungkin setelah itu tentu aja kita mau fokus buat film ataupun konten selanjutnya lagi, dan tentu aja mau ngembangin diri kita di dunia audiovisual, terutama di film. Kalau saya film, kalau mungkin anggota yang lain tuh tertarikannya beda-beda ya. Tim Mendoan Production mendapat fasilitas yang cukup untuk memproduksi karyanya. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan penuh dari para guru. Secara standarisasi kita sudah memenuhi peralatan tersebut, dari mulai pengolahan audionya, pengambilan suara atau audio kita sudah punya alat, dari tata cahaya, dari pengambilan gambar dari kamera,
secara standarisasi kita sudah memenuhi untuk membuat suatu film. Selalu mengadakan bahan dan alat ya untuk anak-anak praktek ya, baik dari perfilman ataupun sarana-sarana pendukung yang lainnya. Kita tiap tahun selalu ada anggaran untuk bahan dan alat, dan itu pastinya ditujukan untuk kemajuan anak-anak, untuk kompetensi mereka agar mereka terampil. Tim Menduan Production telah meraih beberapa kejuaraan, di antaranya juara 1 Lomba Festival Kreasi Film Pendek Nasional Lini Suara dan juara 3 FLS 2N Film Pendek Cabang Dinas 1 Jawa Tengah. Pemirsa, usai penundaan pemberlakuan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa hingga akhir 2025, organisasi lingkungan mengkhawatirkan berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia. Mereka pun mendorong perbaikan tata kelola sawit di Indonesia, mengikuti standar Uni Eropa. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR disahkan pada 2023 dan melarang impor 7 komoditas termasuk sawit ke blok tersebut jika produksinya melibatkan penggundulan hutan. Undang-undang ini adalah yang pertama di dunia dan dianggap krusial dalam melawan laju deforestasi. It's the first time you would have the European Union, so we're talking about a bloc of many countries, saying that it is illegal to import commodities linked to deforestation into the EU. Relevant to Indonesia, that would be palm, cocoa, rubber, pulp and paper, timber, would have to make sure that they are produced legally. Uni Eropa resmi menunda implementasi EUDR selama 12 bulan. Akan berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 bagi usaha mikro dan kecil. Meski ada penolakan dari sejumlah pihak, EUDR telah mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Eropa. Because they want certainty. Like they don't want this back and forth, what's going to happen. They've spent a lot of money preparing and they're ready. And I think we're seeing that with a lot of companies across the board. Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar keempat untuk sawit Indonesia. Nomor 1 dipegang oleh Tiongkok, disusul India, kemudian Afrika, sementara Amerika Serikat menempati posisi kelima. Namun industri sawit memang tidak mudah dilepaskan dari penggundulan hutan. Sebuah kajian dari University of Maryland di Amerika Serikat mengungkap bahwa dalam kurun waktu 1991 sampai 2020, Indonesia kehilangan 25% hutan. Dari seluruh lahan hutan yang dibuka, 28% berubah menjadi lahan sawit. Aktivis lingkungan memprediksi penundaan EUDR akan berdampak pada berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia. Terlebih ada 17,1 juta hektar hutan alam yang sudah masuk dalam izin konsesi. Jadi dia hutan alam tapi sudah dibebani izin. Nah itu kan sudah ada license untuk mendeforestasi secara formal. Indonesia telah membentuk sertifikasi kelapa sawit lewat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sejak 2011. Pemerintah terus meyakinkan Uni Eropa untuk mengakui standar tersebut. Namun hal ini disangsikan pengamat. Pada beberapa hal itu masih kurang. Belum ada larangan anti deforestasinya. Sementara yang disyaratkan EUDR itu benar-benar segregated. They're not recognizing Rainforest Alliance or RSPO along with these government standards, and so companies have to do their own due diligence. Alih-alih memaksakan ISPO, Indonesia didorong untuk berbenah, terutama terkait penyediaan data geolokasi yang jadi standar Uni Eropa. Jadi Kementerian Kehutanan, kemudian Perhutani, bahkan itu mau punya kayak geolokasi semuanya. Itu hal-hal yang sebenarnya bagus dan bisa membantu proses di EUDR ini. Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan akan memanfaatkan penundaan EUDR untuk memperbaiki ekosistem sawit. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA.